Selamat malam sahabat keluarga Allah dimanapun Anda berada di rumah masing-masing pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kita kembali bisa bertemu dalam acara kebaktian keluarga bersama dengan YKB Media Ministry melalui channel YouTube YKB TV. Seluruh tim kebaktian keluarga YKB siap melayani Anda pada malam ini. Kiranya pelayanan kami semua berkenan pada Tuhan dan menolong saudara-saudara semua untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah pada malam ini. Saya ingin menyapa secara khusus keluarga Allah yang sudah berada di rumah masing-masing, yang sudah siap untuk beribadah, kiranya bisa menyiapkan diri dan para sahabat yang lainnya yang ada dalam perjalanan, nyetir dengan baik, yang di kantor biarlah bisa tetap meneruskan pekerjaannya, dan boleh nanti pulang di rumah dengan selamat dan bertemu dengan keluarga dengan sukacita. Mari kita awali ibadah kita pada malam ini dengan bersama-sama menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 21 Hari Minggu Hari yang Mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk duduk bersama, berhimpun bersama, untuk berkebaktian, memuji Engkau, mensyukuri seluruh berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Dan kami serahkan kebaktian kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir nanti dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam ibadah kami ini, menyapa setiap kami, memberikan kami kegembiraan dan damai sejahtera, supaya oleh itu kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada setiap kami, dapat kami mengerti, kami tangkap, dan kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, Ulangan 5 ayat 12 sampai 15 dan Keluaran 20 ayat pertama menjadi nas pembuka kebaktian kita pada malam ini. Saya bacakan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluarga, dalam dasar tita atau hukum Taurat versi kitab Ulangan, perintah menguduskan hari Sabat itu bertujuan untuk memberi kebebasan kepada sesama
entah itu manusia atau ciptaan yang lain. Saya kutipkan kembali. Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Memberi perhentian supaya jangan terus-menerus bekerja. Dalam Keluaran 20 ayat 11, pengudusan hari Sabat dalam rangka menghormati Tuhan yang juga berhenti pada hari Sabat. Maka hari Sabat mesti dihidupi dalam semangat memberi kebebasan dari bekerja pada sesama dalam waktu tertentu dan menyegarkan relasi entah dengan vertikal dengan Tuhan maupun horizontal dengan sesama manusia. Mari kita respons nas membuka ini dengan menyanyikan Mazmur 71. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan pewartaan sabda-Mu. Berikan kami telinga yang mau mendengarkan, ya Allah. Akal budi yang sanggup mencerna, yang mampu memahami firman-Mu. Hati yang berkenan menyimpan, menghayati sabda-Mu dan kehidupan sehari-hari yang sanggup dan berani melakukan perintah-perintah-Mu.
Pakai juga hambamu ini menjadi alat dalam tangan Tuhan, supaya lewat hambamu ini Engkau sendiri yang menyapa umat Tuhan yang merindukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, bacaan kita dari Lukas 13 ayat 10-17 dengan tema menghidupi Sabat dengan benar. Lukas 13 ayat 10 ayat 17, dengarkanlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun, kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatannya itu pada hari Sabat? Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian keluarga Allah, pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang melihatnya, terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah, Sabat secara harafiah berarti berhenti. Dalam pemakaian sehari-hari, Sabat terkadang diterjemahkan dengan istirahat, cuti, sabbatical leave. Ya, sekarang ada sabbatical digital. Ya, orang diminta berhenti sejenak, beberapa hari, beberapa waktu atau sehari tidak memegang hal-hal yang berkaitan dengan digital. Berhenti atau istirahat di sini bukan asal berhenti, bukan asal istirahat. Ada alasan yang sangat penting mengapa orang harus berhenti. Alasan itu diberikan oleh Tuhan sendiri, oleh Dia yang memerintahkan pengudusan hari Sabat, bukan oleh sembarang orang. Hari pemberhentian atau Sabat itu diberikan oleh Tuhan dalam rangka penghormatan terhadap sesama, dalam rangka menjamin hak, menjamin martabat sesama. Dan pada saat yang sama dalam rangka menghormati Allah yang juga berhenti pada hari ke-7 pada Sabat. Hari Sabat diberikan untuk memerdekakan manusia dari kegiatan kerja yang tidak manusiawi. Dan memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengisi waktu secara lebih berkualitas dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan iman, kehidupan spiritual. Dalam Ulangan 5:12-15, ya, saya sudah bacakan tadi, saya ulang bacakan untuk kita. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya
Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Dalam dasar titah atau hukum Taurat versi ulangan ini, perintah menguduskan hari Sabat bertujuan untuk memberikan kebebasan bukan hanya kepada manusia. Hewan juga, alat-alat produksi, mesin-mesin. Kalau benda-benda mati diberi alat-alat produksi, diberikan waktu istirahat, maka manusia perlu diberikan waktu istirahat. Saya kutip kembali. Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Jangan engkau berhenti, engkau berleha-leha, dan engkau membiarkan orang lain bekerja untuk dirimu. Dalam Keluaran 20 ayat 11, pengudusan hari Sabat dalam rangka menghormati Tuhan yang juga berhenti pada hari Sabat. Saya kutipkan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Allah menguduskan hari Sabat. Jadi sekali lagi, pada awalnya, pada prinsipnya, ya, perintah berhenti pada hari ke-7 atau Sabat adalah dalam rangka memerdekakan manusia dari kegiatan kerja yang tidak manusiawi. Dan pada saat yang sama menghormati Allah yang juga berhenti pada hari Sabat dengan melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Berhenti. Jadi sekali lagi, berhenti untuk memberikan kesempatan menyegarkan tubuh. Tapi di tangan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, perintah ini terselewengkan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengartikan Sabat sebagai larangan untuk melakukan apapun kecuali yang mengancam jiwa. Para ahli Taurat merumuskan 39 kegiatan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Maka hukum yang semula membebaskan itu, memerdekakan itu, kini berubah menjadi beban, menjadi belenggu. Keluarga Allah, dalam arus pandangan yang seperti ini, Yesus justru melakukan apa yang dilarang pada hari Sabat dalam perspektif para ahli Taurat. Pada hari Sabat dan dalam rumah ibadat, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang selama 18 tahun dirasuk oleh roh sehingga ia sakit punggung. Dalam Lukas 13, 12-13 dicatat begini. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini segera mendapatkan reaksi. Sebab menyembuhkan adalah salah satu hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat menurut para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kepala rumah ibadat yang merupakan representasi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menegur dan secara halus mengusir orang yang mengharapkan penyembuhan dari Yesus. Dalam Lukas 13 ayat 14 ditulis begini. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun apa yang dipandang oleh para ahli Taurat sebagai melawan hukum Taurat, bagi Yesus ini bukan tindakan melawan hukum, walaupun jelas melawan arus. Yesus justru hendak mengembalikan makna istirahat, makna hari perhentian pada yang semestinya, pada yang esensial, atau lebih tepat. Yesus mau memberi makna yang semestinya bagi istirahat yang sudah salah kaprah itu. Dengan menyembuhkan,
Yesus memberi contoh bagaimana menjalani masa istirahat itu secara benar. Bagaimana menghidupi Sabat dengan benar. Sehingga istirahat itu mendapatkan makna yang benar pula. Dengan menyembuhkan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Sabat itu bukan beban. Sabat itu tidak boleh membelenggu. Sebaliknya, Sabat itu harus memerdekakan. Dan sekaligus mengekspresikan rasa hormat kepada Dia yang menetapkan pengudusan hari Sabat, yaitu Tuhan. Keluarga Allah. Lalu bagaimana secara praktis pada masa kini kita menghidupi Sabat ini sebagai hari istirahat yang memerdekakan dan yang mengekspresikan rasa hormat kepada Tuhan? Pertama, datanglah ke rumah Tuhan. Kita harus menjadikan kegiatan datang ke rumah Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama. Semua acara lain mesti mengalah ketika berhadapan dengan hari untuk datang berbakti di rumah Tuhan pada hari Minggu kalau kita sekarang. Jadi kebaktian online hari Minggu tidak menggantikan. Karena Anda tidak datang ke rumah Tuhan pada online. Ketika masa COVID kita terpaksa tidak bisa ke gereja. Sekarang Anda bisa ke gereja mau enak-enak tinggal di rumah. Datang ke rumah Tuhan. Kegiatan yang bersifat hobi atau budaya tidak boleh menggeser waktu untuk datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kalau pagi hari ada pesta kawin, pesta adat, datang kebaktian pada petang hari. Petang hari ada pesta, datang pada pagi hari. Libur keluar kota, datanglah. Jangan bilang, nggak ada baju yang pantas. Itu namanya udah berencana tidak ke gereja. Karena nggak bawa baju yang pantas. Ini adalah ekspresi rasa hormat kepada Tuhan yang telah menjadikan segala sesuatu bagi kita. Tuhan Yesus sendiri memberi waktu untuk datang ke rumah Tuhan pada hari Sabat. Dalam Lukas 13 ayat 10, catat demikian. Pada suatu kali, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Keluarga, ada banyak orang yang salah memahami hari istirahat ini. Salah memaknai Sabat. Mereka berpikir bahwa hari istirahat di akhir minggu adalah kesempatan untuk tidak melakukan apa-apaan, berleha-leha, bersantai ria, bermalas-malasan, memanjakan diri, me time, atau kegiatan lain yang bersifat egosentris, egofilia, cinta diri. Memanfaatkan masa istirahat dalam cara seperti ini adalah tanda tak adanya rasa hormat kepada Tuhan yang menguduskan hari Sabat. Allah tidak suka kalau kita masih berpusat pada diri sendiri di hari kudusnya. Sebab Sabat berarti memerdekakan diri dari hal-hal yang egosentris, yang egofilia, yang berpusat pada diri. Masa istirahat di akhir pekan adalah kesempatan untuk secara khusus mengungkapkan rasa syukur, rasa hormat kepada Allah dengan datang berbakti di rumah Tuhan dalam kondisi yang terbaik. Kondisi yang terbaik, bukan dalam kondisi ngantuk karena begadang semalam nonton bola. Nonton TV, nonton film. Lalu bilang pendetanya khotbahnya jelek, bikin ngantuk. Datang ke rumah Tuhan dalam kondisi terbaik. Cara kedua untuk menghidupkan Sabat adalah sebagai yang memerdekakan dan yang mengekspresikan rasa hormat kepada Tuhan adalah melakukan kegiatan atau aktivitas yang memerdekakan dan menyegarkan relasi dengan sesama. Kalau yang pertama menyegarkan relasi dengan yang di atas, yang kedua dengan yang vertikal, dengan yang horizontal, dengan sesama. Banyak orang berpikir bahwa istirahat itu hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tidak mau diganggu oleh apa dan siapapun. Di hari Sabat,
Yesus melakukan sesuatu yang memerdekakan dan menyegarkan relasi dengan sesama. Ia menyembuhkan perempuan yang dirasuk oleh roh sehingga sakit bungkuk. Dengan menyembuhkan perempuan ini, Yesus memerdekakan perempuan ini dari kuasa roh yang membuat ia sakit sampai bungkuk. Pada saat yang sama dalam pemerdekaan fisik itu, menyembuhkan fisik itu, Yesus sedang menyegarkan relasinya dengan perempuan itu, bahkan relasi perempuan itu dengan sesamanya. Sebab pada zaman itu, dirasuk roh apalagi yang disertai sakit fisik dipandang sebagai pendosa, bahkan terkadang dipandang sebagai orang yang terkutuk. Dengan disembuhkannya oleh Yesus, perempuan ini bebas dari celaan dan dapat berelasi dengan sesamanya kembali. Relasi dengan sesama itu telah didahului oleh relasi dengan Yesus, yaitu ia mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan, refresh, menyegarkan relasi. Saudara-saudara, keluarga Allah ini penting kita renungkan. Kita perlu memanfaatkan masa istirahat untuk merenungkan hubungan kita dengan sesama dan melakukan sesuatu yang mendatangkan pembebasan dan kemerdekaan bagi sesama. Lakukanlah kunjungan persaudaraan, silaturahmi dengan saudara, dengan sesama, dengan sahabat. Jangan tidur terus di rumah. Kalau ada konflik, pakailah hari istirahat di akhir pekan, di akhir minggu sebagai kesempatan untuk menyelesaikannya. Kalau hari biasa mungkin stres karena kesibukan pekerjaan. Kita fresh, mari bercakap supaya persoalan selesai. Kalau sedang berpergian, jangan terlalu pelitlah membayar jasa orang-orang kecil yang membawa tas Anda, yang menjajakan sesuatu ingin Anda beli, jangan terlalu pelit. Kalau memang Anda punya uang. Keluarga Allah. Hal yang memerdekakan dan menyegarkan relasi ini tentu harus dimulai di rumah. Dari rumah. Ini penting sebab banyak orang yang karena alasan kelelahan kerja memanfaatkan hari istirahat itu untuk memulihkan stamina sendiri. Atau hanya hobi sendiri, bersepeda lah dengan kawan-kawan. Udah seminggu di tempat 6 hari, 5 hari tempat kerja. Hari Sabtu, hari Minggu istirahat, pergi lagi dengan orang lain. Hobi. Kita perlu memberi kualitas khusus dalam kebersamaan kita dengan anggota keluarga pada hari-hari istirahat. Entah sabat pendek, entah sabat panjang, cuti. Sabat tidak boleh jadi beban, apalagi membelenggu, melainkan harus memerdekakan dan menyegarkan dan atau memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Masa istirahat harus kita isi dengan melakukan hal-hal yang memerdekakan diri dari perilaku egosentris, perilaku egofilia, dan pada saat yang sama melakukan hal yang memerdekakan sesama, serta memulihkan relasi, baik dengan Tuhan, bahkan terutama dengan Tuhan, dan juga dengan sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memanfaatkan, menghidupi hari Sabat dengan benar, karena ia terus-menerus disediakan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita hidupilah itu dengan baik dan benar saat hening bagi kita. Kita akan menaikkan syafaat kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila hubungi kami di nomor 0812-818-9191 dan tim doa YKB dengan senang hati mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kerja yang Kau anugerahkan kepada kami. Berikan kami hikmat untuk boleh mengatur diri, mengatur waktu.
agar selalu memberikan waktu untuk datang berbakti ke rumah Tuhan, menyegarkan relasi kami dengan anggota keluarga dan dengan sahabat-sahabat. Kami berdoa bagi mereka yang terpaksa bekerja 7 hari dalam seminggu karena tuntutan entah pekerjaan, entah tuntutan kebutuhan. Tetap beri mereka hikmat untuk boleh mengatur waktu, agar tetap menyempatkan diri untuk datang ke rumah Tuhan dan untuk bersama-sama dengan keluarga menata hari-hari yang mereka lewati, agar penyegaran relasi pun dapat terus terjadi. Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan di Indonesia boleh semakin melakukan tugas pelayan dengan semakin baik, merawat umat yang Tuhan percayakan, supaya iman jemaat dapat terjaga terus. Mereka dapat dikuatkan, supaya kehadiran dalam rumah-rumah ibadat pada hari Minggu adalah kesempatan untuk mereka mengalami kembali penguatan dari Tuhan lewat nyanyian-nyanyian, doa-doa, dan khotbah yang disampaikan. Supaya ketika menapaki minggu yang baru, umat Tuhan oleh pelayanan gereja yang semakin baik dan benar, beroleh kekuatan yang baru, memulai lagi hari baru untuk mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, berkati YKB Media Ministry, seluruh staf Engkau berkati supaya boleh berkarya dengan semakin baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila karya-karya layanan mereka yang telah mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh ini boleh jadi berkat bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan, menghibur, menguatkan, mengingatkan, menegur mereka yang memanfaatkan, mendengarkan, menyaksikan produk-produk dari YKB Media Ministry. Terima kasih Bapak, berkati seluruh para volunteer yang dengan sukarela memberi diri untuk menolong pelayanan di YKB dalam berbagai produk atau program YKB. Sertailah mereka Tuhan yang telah dengan sukarela memberi tenaga, pikiran, bahkan terkadang uang untuk mensupport pelayanan YKB. Biarlah dengan berkat Tuhan mereka boleh terus mengalami bahwa memberi waktu, memberi gagasan, memberikan persembahan uang untuk menyokong pelayanan YKB tak membuat mereka kehilangan apapun. Bahkan semua itu Tuhan tambah-tambahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, mari kita menghidupi hari Sabat dengan melakukan hal-hal yang memerdekakan diri dari perilaku egosentris, egofilia, dan pada saat yang sama melakukan hal-hal yang memerdekakan sesama serta memulihkan relasi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan itulah arti ibadah yang sesungguhnya kepada Allah.
Sama-sama berdiri kita menyambut berkat dari Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk, saat teduh bagi kita.